Oke teman-teman, sedikit kita mau memberikan edukasi. Tidak semua orang paham ya mengenai mesin motor. Pasti ada di beberapa di antara teman-teman banyak yang belum paham ya. Nah, saya mau kasih sedikit edukasi ya, penjelasan untuk teman-teman. Ini ada motor Xeon ya, Xeon GT 125 injek ya. Nah, jadi motor ini tuh persoalannya sebenarnya banyak masalahnya ya, karena ada banyak yang mau diganti di sini. Salah satunya ini baret di liner ya, buringnya udah baret ini, dan motor ini sempat kehilangan kompresi. Kemudian ini barunya, klepnya juga pada bocor, dan ada asap di knalpot tipis. Kadang-kadang ada, kadang-kadang hilang ya. Nah, salah satu penyebabnya itu ya, asap putih di knalpot itu disebabkan karena oli masuk ke ruang bakar ya. Ini harus dipahami dulu. Jadi di sini tuh kan ada piston ya. Nah, ini bentar ya. Nah, kan ada piston di sini ya, bisa lihat nggak ini? Nah, di sini kalau udah masuk ke blok sehernya, udah masuk ke sini, nanti dia kan disebutnya ruang bakar di sini. Nanti di atasnya ini kan ini ya, bagian head atas nih, sini ya kan. Jadi kenapa ada asap di knalpot itu? Karena oli itu lolos masuk ke ruang bakar. Jadi pada saat mesin dihidupkan, terjadi pembakaran di ruang bakar ini ya. Akhirnya karena ada oli masuk, efeknya apa? Di knalpot ada asap. Nah, ada asap putih yang banyak banget, yang nggak selesai-selesai ya. Mau dia mesin panas, mau mesin dingin tuh dia malah sama aja ya. Itu biasa penyakitnya karena memang udah baret parah di sini nih, sama piston atau ringnya udah gompal atau rusak ya, atau ring seher macet itu biasanya. Tapi ada juga kasus hanya ngebul tipis, jadi dia sesekali ada ada asap di knalpot, sesekali hilang ya. Nanti kalau lama-lama kayak gitu, busi bisa nanti mati, atau karena sudah ada oli kan di ujung busi ini, jadi motor tuh susah banget dihidupin. Ya di sini nih ya, biasa ujung sini tuh ada basah oli biasanya gitu. Nah, ngebul tipis itu penyebabnya itu di sini teman-teman. Nih ya, ini yang paling sering ya. Nah, ini kan ada seal klep di sini nih, ada seal klep in sama X ya. Nih, ini seal klepnya udah keras nih teman-teman. Nih kan nanti ada klep dari bawah masuk nih ya, dari bawah sini masuk klep kan sini. Nih, ini klep X ya, yang lebih kecil yang masuk sini kan. Nah, ini contohnya ya. Oke, satu lagi ke sini. Nah, ini masuk dua-duanya ya. Nah, ini kan nanti dia main bergerak, naik turun nih. Begini, buka tutup, buka tutup, buka tutup, buka tutup gitu kan. Nah, olinya masuk lewat mana? Lewat sini. Nah, karena di sini kan ada seal nih. Nih ada seal klep kan. Nih ada seal klep di sini. Nah, ini buat nahan supaya jangan sampai oli itu masuk lolos. Karena kan nanti mesin hidup kan di sini banyak oli nih. Nah, dia kan nanti main gini tuh. Saya lihat enggak? Nah, tuh si karet sealnya itu yang nahan. Nah, kenapa dia sampai ngebul tuh? Karena si karet seal klep ini sudah rusak. Ini udah keras. Jadinya dia oli sedikit akan masuk ruang bakar, tembus ke sini, akhirnya terjadilah asap di knalpot. Itu penjelasan singkatnya. Lalu apa yang mesti kita lakukan dengan keadaan seperti ini? Nah, kita harus ganti seal klep. Nih ya. Nih, kita boleh buka nanti nih. Ini bisa dibuka nih teman-teman. Congkel nih ya. Copot nih. Bisa dilepas nih seal klep nih. Ini udah ketas nih. Lihat nih, udah harusnya dia fleksibel kan. Ini udah ketas. Nih ya. Nah, ini persoalan. Jadi kita ganti dua-duanya. Dan seal klepnya pun murah teman-teman nih. Ya, walaupun original tetap murah. Ini hanya begini aja nih. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi kalau ngalamin masalah yang sama, kita mesti bongkar nih bagian atas. Ya kan, kita cek. Kalau memang di sini kita pegang aja ujungnya gini nih, kita raba. Kalau di sini udah keras nih, ya ini harus dilem biru atau lempar beli baru. Maksudnya diganti baru aja ya. Kemudian kalau misalnya di sininya masih bagus ya, masih elastis, masih fleksibel, maksudnya masih main, masih empuk ya. Karena kan mesti gigit dia di klep kan.
Itu teman-teman penyebab lainnya karena ring sehernya tuh macet. Jadi si piston ini kan ada ring di sini nih. Bentar ya. Nih harusnya di sini tuh ada, kan ada ring di sini nih. Coba lihat ya. Nih ring seher ini nih. Nih ini ada ring seher kan. Nah ini tuh macet ya. Jadi karena terjadi penumpukan bekas pembakaran kan. Jadi si ring seher ini kan harusnya main nih kayak gini ya. Ini masih main ya. Ada kasusnya dia macet, jadi tidak mau balik, ring sehernya tuh nempel terus, jadi nggak mau balik. Harusnya kan dia main gini. Ini ya di klapnya di skir. Sorry ini kan basah di bawah sini, kelihatan kan basah kan tuh ya. Ini berarti benar udah bocor ya, fix, pasti knalpot akan berasap. Terakhir jangan lupa klapnya di skir ya, di skir klep, karena ini akan berpengaruh pada kompresi. Nah karena ini nanti kalau ada di sini, kalau ada kotoran yang mengganjal ya, ini tidak rata kan, ini enggak rata, jadinya kompresinya akan turun atau low kompresi. Efeknya apa? Motor sulit sekali dihidupkan. Paham ya teman-teman? Seperti itu ya. Nih ini kan harus rata dia. Sebentar ya, ini aja saya kasih contoh nih ya. Nah ini harus rata kan tuh, ini dia harus segini, harus rata betul. Kalau dia waktu nutup dia ada di sini ada sedikit celah udara, akhirnya kompresinya loss, motor susah sekali dihidupkan. Jadi sekalian ini di skir klep nih ya, ini mesti rata, semuanya harus bersih di sininya. Kemudian di ruang bakar, di lubang-lubang ini harus bersih, kalau nggak nanti motornya ngelitik, jadi boros BBM ya, boros bensin, boros bahan bakar. Oke, semoga sedikit penjelasan ini bermanfaat teman-teman. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi, thank you, bye.